Hai, sering gak sih lo ada di kondisi dimana lo dituntut mesti punya ide baru terus? Atau lo ngerasanya udah semuanya nih lo lakuin, terus mesti ngapain lagi? Atau bahkan belum ngapa-ngapain terus ya bingung aja mesti mulainya dari mana, kayak stuck gitu. Nah, di episode ini kita pengen bahas tentang cara mikir dan dapetin ide kreatif saat lo lagi nggak ada ide. Contoh nih ya, Artistik ini kan abis nge-launch produk Slow Down Kids Crunchies Crochet. Gue sama Vinska mikir lagi kan, abis ini kita bikin apa lagi? Gara-gara sensasi stuck itu, gue jadi cari tahu gimana sih orang bisa dapet ide. Adakah tuh ya orang yang bikin apa-apa selalu bagus, kreatif, ada aja idenya. Bikin ngiri, gara-gara kita ini semacam anggapnya dia dapetin ide-ide itu tiba-tiba. Enak banget tuh orang selalu dapet ide-ide keren. Mungkin itu juga kenapa dapet ide tuh suka disebut dapet wangsit, mukjizat. Atau orang yang suka bercandain orang yang dia anggap kreatif, lo makannya apa sih? Padahal ya, setelah gue baca-baca lagi, sebenarnya siapa aja bisa mengkondisikan dirinya buat selalu tiba-tiba dapet ide. Ada loh caranya biar ide kita tuh muncul, yaitu dengan ngasah cara pikir kita. Misal gue nih sekarang lagi di kantor artistik nih ya, ada kamera ini yang buat ngerekam gue, ada Vinska, ada Aldo, ada meja kursi dan barang-barang jualan. Kita mau observasi sekeliling, terus kita dapetin sekumpulan fakta yang emang kayak gitu aja kan. Nah, buat bisa munculin ide baru, kita nggak bisa pakai yang cuma fakta-fakta aja. Kebanyakan kita ngerasa stuck karena semua yang ada di dalam otak kita itu udah berupa fakta-fakta yang nggak tahu mau kita apain lagi. Yang mesti kita lakuin berarti pilih fakta-fakta itu, terus kita modifikasi lagi supaya jadi suatu hal yang baru. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara modifikasi fakta-fakta tadi biar kita bisa dapetin ide barunya? Nah, biar gampang ingetnya, cara dapetin ide ini gue ibaratkan sama prinsip aritmatika alias hitung-hitungan sederhana. Tambah, kurang, kali, bagi, sama dengan. Pertama, pakai cara penambahan. Contoh deh Picasso. Picasso tuh dia dapet style cubism itu yang kotak-kotak itu dari mana coba? Gue juga baru tahu kalau ternyata dia terinspirasi dari bentuk-bentuk topeng orang Afrika pas dia lagi nggak sengaja aja ngeliatnya. Hal baru yang dia dapetin tentang topeng Afrika itu dia tambahin ke lukisan dia yang biasanya. Makanya kadang kan orang kalau lagi buntu banget suka larinya ke baca buku, nonton film, belanja, ngelakuin hal-hal yang nggak ada hubungannya sama sekali sama kerjaannya dia. Ini bukan cuma biar ke distract doang ya karena lagi bete, tapi dari situ sebenarnya lo bisa dapetin info random yang mungkin bisa ditambahin ke ide stuck lo itu. Next, lo bisa pakai cara pengurangan. Pengurangan ini dari ide yang udah ada bisa kita kurangin aja supaya jadi ide baru. Contohnya ini deh, Instagram sama Facebook, bedanya apa? Facebook punya semua fitur yang Instagram punya, plus jutaan fitur lainnya. Nah, Instagram bisa tenang-tenang aja hidupnya walaupun cuma bisa post gambar, video, sama komen-komenan doang. Malah karena nggak punya fitur sekompleks Facebook, Instagram jadi punya nilai jual dan fokusnya sendiri. Terus lo bisa pakai cara perkalian. Lo lihat satu fakta, terus lo bisa kali lipatkan, kayak dilebay-lebayin gitu. Mau tahu gimana cara Salvador Dali mikir? Dia pakai cara perkalian. Ambil contoh nih ya, lukisan Dali yang judulnya The Persistence of Memory. Dali dapat inspirasi dari memori masa kecil dia. Ada cerita tentang trauma masa lalunya juga di lukisan itu. Banyak tambahan hidden meaning lainnya yang dia lebay-lebayin di situ. Padahal ide awalnya atau fakta awal yang dia pilih itu tentang pengalaman dia sendiri. Lukisan-lukisan yang alirannya surrealisme kayak lukisannya Dali, menurut gue cara nyari idenya cocok banget sama rumus perkalian tadi. Konsepnya tuh kayak keluar dari realita, tapi masih bagian dari alam bawah sadar kita sendiri. Soal surrealisme ini kapan-kapan lagi bakal kita bahas deh ya di lain waktu. Next, buat muncul ide lo bisa pakai cara pembagian. Fakta yang lo udah punya tentang sesuatu, lo pisahin dari tempat seharusnya buat lo pakai lagi di tempat yang lain. Contohnya nih, kayak yang pernah dilakukan sama Kandinsky yang pernah kita bahas kan waktu itu di jurnal artistik. Dia itu semacam bisa lihat warna dari suatu musik atau bunyi-bunyian. Informasi tentang musik ini dia pakai buat ide lukisan abstraknya dia. Contoh lainnya, seniman Indonesia Haris Haska Fauzan. Ide lukisan dia itu dia dapetin dari kuliahnya di arsitektur interior. Dia pisahin fakta-fakta tentang geometri ruangan, tekstur bahan yang sebenarnya nggak nyambung, tapi dia jadiin ide buat style lukisannya dia. Jadilah hasil karya dia sekarang. Lebih lengkap tentang Aska bisa lo tonton di sini. Kali, bagi, tambah, kurang, udah. Yang terakhir, modifikasi ide bisa pakai prinsip sama dengan. Sama dengan ini prinsipnya lo refleksiin diri lo ke ide baru yang pengen lo buat. Contohnya, kalau tahu Jackson Pollock, dia tuh kayak yang ngasal banget kan numpah-numpahin cat ke lukisannya dia. Dia sebut gaya lukisan ini sebagai wujud dari bentuk fisik pikirannya. Dia bilang, lo gak perlu cari ide keluar, gerakin aja dari dalam diri lo. So deep gak sih? Iya, dan works buat dapetin hal yang baru. Nah udah, bener kan? Kalau lo udah lagi, ide tuh gak turun dari langit.
kita sebenarnya udah selalu ngelakuin yang kita jabarin tadi sih, tapi secara nggak sadar aja. Nah sekarang karena kita udah tahu caranya gimana, ide itu bisa sengaja kita cari, gak cuma ditunggu-tungguin doang. Gimana menurut lo? Masuk akal nggak teori kita? Komen di bawah coba deh, share tentang cara-cara lo supaya dapet ide kalau lo lagi stuck. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!